Paham ya? Jangan ketika, oh ini maulid bid'ah, Masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Assalamualaikum saudara seiman. Berabad-abad sudah berlalu, tetapi perdebatan perihal peringatan maulid Nabi kembali dipersoalkan. Padahal sejak zaman dahulu, ulama-ulama besar kita telah sepakat bahwa yang pertama kali mengadakan perayaan maulid Nabi adalah Raja Al-Muzaffar. Seorang raja yang adil, alim, dan waro. Akan tetapi, belakangan ini kembali muncul sekelompok orang yang mengubah-ubah sejarah dengan fitnah keji. Mereka mengatakan bahwa yang pertama kali mengadakan perayaan maulid Nabi adalah Syiah Fatimiyah. Dan para ulama telah sepakat bahwa perayaan maulid Nabi hukumnya adalah boleh. Bahkan jika di dalam perayaan maulid Nabi itu sendiri diisi dengan ibadah-ibadah, seperti pembacaan Al-Quran, pembacaan sejarah Nabi, sholawat, tausiah, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan sunnah-sunnah Rasulullah yang dikerjakan kaum muslimin. Tetapi, jika perayaan maulid Nabi tersebut diisi dengan berbagai keburukan, seperti bercampurnya jamaah laki-laki dan perempuan, dan segala hal yang melanggar syariat, maka hal tersebut barulah bisa dikatakan sebagai perkara yang bid'ah sayyah, buruk. Tetapi tetap saja, bukan peringatan maulid nabinya yang bid'ah, akan tetapi, perbuatan-perbuatan buruk yang ada di dalamnya, itulah yang dihukumi bid'ah. Berikut ini adalah penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, tentang bagaimana peringatan maulid Nabi itu tidak bisa dibilang bid'ah yang sesat. Mari kita saksikan bersama, semoga Allah memahamkan kita akan agama Islam ini, dan menjaga kita dari orang-orang pendusta yang berseliweran di media sosial. Berikut adalah penjelasan beliau. Paham ya? Jangan seketika, oh ini maulid bid'ah, Masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal, kadang ada orang bikin perbandingan begini, maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada coret. Zaman sahabat tidak ada coret. Zaman tabi'in tidak ada coret. Zaman ini ada. Lalu diserupakan yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret. Zaman sahabat coret. Ya, zaman tabi'in coret. Zaman ulama coret. Zaman antum ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalilnya, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi? Padahal contoh nggak ada, dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan, Nabi zakat pakai beras, temukan. Kalau antum menemukan, Masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doakan. Tidak cukup dengan amin, cari dulu. Cari di setiap hadis Nabi zakat pakai beras. Saya sampaikan pada antum, sampai kiamat kurang 2 hari, antum nggak akan temukan. Sehari lagi buat sadar, ngapain nyari? Ya. Karena Nabi tidak pernah bersentuhan dengan beras. Silakan cari di kitab hadis palsu pun, sepalsu-palsunya nggak akan ditemukan. Capek pemalsu hadis mengarang hadis palsu tentang itu. Nggak akan didengar, nggak akan dilihat. Kenapa? Karena tidak ada. Ya, kata Muawiyah, hadza irqun, itu makanan pokok. Nabi zakat pakai kurma, pakai gandum. Ya, lihat, karena itu makanan pokoknya. Makanya setiap makanan pokok yang digunakan, kata para ulama, mendekati kaidah usul fikihnya. Lihat, kaidah usul fikih diambil di sini. Setiap yang punya keserupaan dengan itu, sekalipun teksnya tidak jelas langsung menunjuk, itu ada isyarat, namanya qarinah namanya. Kalau ada isyarat menunjukkan kepada itu, maka boleh digunakan sebagai alternatif lain dari makanan pokok yang tidak didapati di masa kita dengan generasi yang berbeda. Tapi kalau makanannya sama di setiap generasi, dia zakatnya pakai itu. Makanya orang Arab sampai sekarang pakai kurma, ada yang pakai gandum. Kita makanan pokoknya bukan itu. Antum makanan pokoknya apa? Beras, Masya Allah, beras. Wahai pemirsa, beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok, ya. Ayam, bebek itu beras. Baik, makanan kita nasi. Dan nasi bersumber dari beras. Baik, nasi bersumber dari beras. Jadi kalau kita ingin zakat pakai beras, boleh tidak? Nah, lihat bagaimana cara pendekatannya. Dalil belum ditemukan aslinya. Seperti maulid tadi, menyikapi dengan taklim macam-macam, nggak ada nas aslinya. Tapi korinahnya ditemukan, sama-sama makanan pokok, sama-sama taklim, sama-sama meminta untuk ikut ajaran, sama-sama mereka ingat tentang Nabi SAW. Maka semua hukum itu kita terapkan, jadilah hukum terapan dalam kehidupan kita. Paham? Dan itu tidak disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Demikianlah penjelasan yang sangat rinci dari Ustadz Adi Hidayat perihal menghukumi bid'ah dan hukum mengadakan peringatan maulid Nabi.
ternyata tidak semudah yang dikatakan orang-orang dalam menetapkan hukum pada peringatan Maulid Nabi dan lain sebagainya, bahwa hal yang tidak ada pada zaman Rasulullah bukan berarti hal tersebut adalah bid'ah. Semoga kita dapat membuka hati dan senantiasa mendapat petunjuk dari Allah agar mendapatkan ilmu yang benar sesuai Al-Quran dan hadis yang diajarkan para ulama-ulama terpercaya. Sekian video kali ini, mohon maaf jika terjadi kesalahan informasi. Terima kasih telah mendukung channel ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, berikan komentar dan subscribe. Wassalam.